Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sudah siap untuk belajar? Hal yang perlu kita lakukan sebelum belajar yaitu yang pertama siapkan bukunya, yang kedua jangan lupa berdoa, dan yang ketiga tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar, kita harus tetap semangat meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah bisa kalian lihat pada layar di situ ada anak kecil. Nah, anak tersebut mempunyai dua buah gelas, yaitu gelas A dan gelas B. Di gelas A dan di gelas B itu sudah terdapat pensil. Nah, kira-kira pensil gelas manakah yang berisi pensil lebih banyak ya? Nah, untuk mengetahui hal itu kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Nah, materi kita hari ini berhubungan dengan hal tersebut, yaitu membandingkan bilangan dan juga membandingkan banyak benda. Sudah siap untuk memulai materi hari ini? Materi yang pertama, membandingkan bilangan. Kata yang digunakan untuk membandingkan bilangan yaitu yang pertama adalah lebih besar dari, kemudian lebih kecil dari, dan yang ketiga adalah sama dengan. Nah, kata-kata tersebut bisa kita gunakan untuk membandingkan bilangan. Nah, sebelum membandingkan bilangan, kita harus tahu dulu urutan bilangannya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang urutan bilangan, yaitu mulai dari 1 sampai 10. Nah, semakin ke kanan, bilangannya akan semakin besar. Nah, 1, 2, nah 2 itu semakin besar. 3, nah dia juga semakin besar daripada 2. Kemudian semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil ya. Kalau ke kiri, bilangannya semakin kecil. Nah, 1 itu lebih kecil daripada 2. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan. Contoh, isilah garis dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di situ sudah ada bilangan 9 dan 4. Nah, untuk mengisi garis, kita bisa menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita pilih salah satu tergantung dari bilangan yang dibandingkan. Nah, untuk membandingkan bilangan, kita harus tahu urutan bilangannya. Nah, ini ya. Nah, di situ sudah ada 9. 9 ternyata letaknya di sini. Nah, bisa kalian lihat pada garis bilangan yang pada kereta yang ada di bawah ya. Kemudian, di sini juga sudah ada 4. Nah, artinya apa? 9 itu kan lebih besar daripada 4, maka kata yang tepat adalah lebih dari. Jadi, 9 lebih dari 4. Nah, bagaimana? Sudah paham teman-teman? Kita kasih contoh lagi ya. Nah, di situ sudah ada bilangan 3 dan 7. Kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi garis tersebut apa ya? Nah, kita lihat pada kereta yang ada di bawah. 3 letaknya di sini, kemudian 7 letaknya di sini. Artinya apa? 3 itu kurang dari 7. Nah, 3 kan lebih kecil daripada 7, maka kata yang tepat untuk melengkapinya adalah 3 kurang dari 7. Nah, kemudian di situ ada lagi bilangan 6 sama 6. Kira-kira kata yang tepat apa ya teman-teman? Ya, 6 itu sama dengan 6. Karena bilangannya sama, maka kata yang tepat untuk melengkapinya yaitu sama dengan. 6 sama dengan 6. Nah, itu untuk membandingkan bilangan. Sekarang kita akan membandingkan banyak benda. Kata yang digunakan untuk membandingkan banyak benda yaitu yang pertama adalah lebih banyak dari, kemudian yang kedua lebih sedikit dari, kemudian yang ketiga sama banyak dengan.
ya, lebih banyak dari, lebih sedikit dari, dan juga sama banyak dengan. Itu adalah kata yang bisa kita gunakan untuk membandingkan banyak benda. Nah, membandingkan banyak benda. Nah, di situ sudah ada meja A dan meja B. Di atas meja A dan di atas meja B masing-masing terdapat toples yang berisi permen. Agar bisa membandingkan isi permen atau banyak permen yang ada pada masing-masing toples, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Sudah siap untuk menghitung? Kita hitung bersama-sama ya. 1 permen di meja A, 1 permen di meja B. 2 permen di meja A, 2 permen di meja B. 3 permen di meja A, 3 permen di meja B. 4 permen di meja A, 4 permen di meja B. Nah, sudah ada 4 permen di meja A dan sudah ada 4 permen di meja B. Ternyata toples yang ada di meja B sudah kosong. Artinya apa? Permen yang ada di dalam toples tadi jumlahnya ada 4, ya. Nah, ada 4 permen. Tapi di toples yang ada di meja A masih ada permennya. Artinya nanti permen yang ada di toples yang ada di meja A itu lebih banyak. Nah, kita lanjutkan untuk menghitungnya ya. 5, 6, 7. Nah, ternyata ada 7 permen yang ada di toples pada meja A. Nah, cara membandingkannya bagaimana teman-teman? 7 permen garis 4 permen. Kira-kira garisnya diisi dengan apa ya teman-teman? Nah, karena 7 permen lebih banyak, maka kita isi dengan lebih banyak dari. Nah, artinya 7 permen lebih banyak dari 4 permen. Sudah paham teman-teman? Ustazah punya contoh lagi. Nah, di situ sudah ada gelas A dan juga gelas B. Masing-masing dari gelas tersebut Ustazah akan mengisinya dengan pensil. Nah, sekarang kita akan membandingkan banyak pensil yang ada di gelas A dan juga banyak pensil yang ada di gelas B. Untuk membandingkannya kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama ya. 1 dari gelas A, 1 dari gelas B. 2 3 4 5. Nah, ternyata pensil yang ada di gelas A sudah habis. Maka artinya pensil yang ada di gelas A ada 5 pensil. Sementara di gelas B masih ada lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, 6. Artinya apa? Pensil yang ada di gelas B ada 6 pensil. Nah, maka untuk membandingkannya 5 pensil garis 6 pensil. Kira-kira katanya apa ya teman-teman, kata yang cocok untuk melengkapi garis tersebut? Karena tadi pensil yang ada di gelas A lebih cepat habisnya, maka 5 pensil itu lebih sedikit dari 6 pensil ya. 5 pensil lebih sedikit dari 6 pensil. Nah, Ustazah punya contoh satu lagi. Nah, di situ sudah ada meja A, di atasnya ada 3 buku. Kemudian meja B di atas meja A sudah ada tumpukan buku. Kemudian di atas meja B juga sudah ada tumpukan buku. Untuk membandingkannya, kita harus menghitung tumpukan buku pada masing-masing meja. Kita hitung bersama-sama ya. 1 meja A, 1 di meja B. Kemudian 2 buku di meja A, 2 buku di meja B. Kemudian 3 buku di meja A, 3 buku di meja B. Kemudian 4 buku, nah itu ya yang paling kiri, 4 buku di meja A, kemudian 4 buku di meja B yang paling kanan. Nah, artinya
terdapat 4 buku di meja A dan terdapat 4 buku di meja B. Untuk membandingkannya, maka kita bisa menggunakan kata apa teman-teman? Ya, 4 buku sama banyak dengan 4 buku. Ya, 4 buku sama banyak dengan 4 buku. Nah, itulah kata yang bisa kita gunakan untuk membandingkan banyak benda. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika ada yang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan ke Ustazah ya. Nah, untuk latihan hari ini, untuk membandingkan banyak benda pada halaman 73. Kemudian untuk membandingkan bilangan juga terdapat pada halaman 73. Jazakumullahu khair sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.